Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, penolakan Singapura terhadap UAS berbuntut panjang. Salah satu tuntutan pengunjuk rasa adalah permintaan maaf dari pemerintah Singapura dan peninjauan ulang hubungan diplomatik RI Singapura. Haruskah tuntutan itu dipenuhi? Saya akan membahasnya bersama dengan pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana dan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Barawi. Selamat sore Prof Hikmahanto, Mas Islah. Selamat sore. Oke, Prof, apakah pemerintah RI masih perlu melakukan upaya diplomatik lainnya untuk kasus UAS? Menurut saya tidak perlu ya. Justru kemarin ini yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI untuk meminta penjelasan itu sudah membuat suasana yang tidak kondusif baik di Indonesia maupun untuk hubungan antara Indonesia dengan Singapura. Karena sebenarnya bagi Singapura setelah mereka tentu punya hak untuk menolak warga negara asing masuk ke negaranya karena masalah kedaulatan, dan kedua tidak punya kewajiban untuk memberikan penjelasan. Tetapi kita tahu bahwa kalau misalnya penolakan di awal itu kan sebenarnya dilakukan oleh petugas imigrasi yang ada di wilayah keimigrasian itu, ya. Dan itu dilakukan wawancara dan lain sebagainya. Nah, itu pun mereka tidak perlu memberikan penjelasan. Ini merupakan subjektivitas dari petugas imigrasi dalam menerapkan aturan. Nah, tetapi setelah ada kehebohan, lalu kemudian KBRI mungkin berinisiatif untuk menyampaikan ke Kementerian Luar Negeri Singapura untuk mendapatkan penjelasan. Akhirnya Singapura bilang, ya sudah saya kasih penjelasan, tetapi penjelasan itu tidak bisa mungkin sebagian masyarakat kita terima, sehingga muncul lagi permasalahan. Dan ini permasalahan seperti ini akan sampai kapan selesainya kalau sudah seperti ini? Ya, kalau sampai ada tuntutan untuk meninjau kembali hubungan diplomatik RI Singapura, perlukah kita harus sejauh itu, Prof? Menurut saya tidak sejauh itu, karena permasalahan pertama adalah yang ditolak ini bukanlah dalam kapasitas sebagai pemerintah ya. Meskipun kita pernah Pak Gatot Nurmantio berangkat ke Amerika Serikat, kemudian sudah mendapatkan visa dan lain sebagainya, tapi masih ditolak oleh petugas imigrasi. Ya, kita tidak bisa apa-apa karena ini merupakan kedaulatan dari negara tersebut. Dan atas dasar kedaulatan itu kita juga tidak bisa mempermasalahkan apa yang menjadi alasan dan kemudian meminta supaya hubungan antar negara ditinjau kembali. Saya rasa sangat-sangat berlebihan. Berarti Indonesia pun harus belajar untuk menghormati, menghargai kedaulatan negara lain ya, Prof Hikmahanto. Betul sekali, dan Mas Islah, negara lain juga harus menghormati kita. Betul, saling menghormati. Mas Islah, ternyata tokoh agama yang tenar di Indonesia dipandang negatif oleh pemerintah Singapura. Kita pantas marah atau justru kita harus belajar, harus evaluasi? Ya, kalau menurut saya ya, ini kejadian sebenarnya biasa saja. Ini kejadian yang tidak perlu terlalu dipolemikan secara panjang sebenarnya, karena bagaimanapun ini yang kejadian biasa sebenarnya. Cuma saya terus terang begini, saya menyayangkan juga dari sikap Abdul Somad setelah ditolak, dia lalu kemudian melakukan serangan-serangan melalui media, misalnya kalau dikencingi Singapura juga akan banjir gitu segala macam karena mereka itu kecil sekali. Terus banyak sekali ujaran-ujaran Abdul Somad yang kemudian men-trigger banyak orang seolah-olah Singapura ini menjadi negara yang sangat antagonis karena tidak mau memasukkan dia yang sebenarnya mau jalan-jalan. Dan bagi kita sebenarnya ini tidak perlu dibahas terlalu panjang lah. Kita sebenarnya malu dengan Singapura yang sebenarnya yurisdiksinya dia punya hak kok untuk menolak siapapun yang masuk. Dan lagi pula ya, Abdul Somad ini kan bukanlah representasi negara. Juga bukan representasi Islam kok. Dia juga ke sana tidak dalam rangka dakwah. Dia dalam rangka ingin jalan-jalan kan sebenarnya. Artinya begini, yang menjadi repot itu adalah ketika ada guliran-guliran politik di dalamnya. Ada beberapa politisi yang ikut serta memberikan komentar-komentar yang akhirnya guliran-guliran politik dari sesuatu yang sederhana menjadi luar biasa. Ini kan kebiasaan kita sebenarnya. Sesuatu yang kecil itu menjadi sangat luar biasa gitu loh.
Nah, hal-hal seperti ini harus kita hentikanlah. Jangan terlalu lama kita gulirkan hal-hal seperti ini. Hentikanlah polemik-polemik seperti ini, karena ini bukan kejadian yang aneh kok. Mas Islah, Anda bilang sebetulnya Abdul Somad juga bukan representasi agama ya, tapi ada pihak-pihak tadi masa juga yang berunjuk rasa mengaitkan ini dengan Islamofobia. Tanggapan Anda? Ya, Islamofobia ini kan tidak bisa diterapkan kepada Singapura, presidennya aja muslimah kok. Presiden Singapura itu orang Islam, dan di Singapura sendiri banyak sekali masyarakat beragama Islam. Ini kan tidak bisa dikatakan begitu saja. Kalau saya berangkat ke Singapura, insya Allah saya bisa masuk begitu aja kok, karena saya juga Islam. Artinya begini loh, kalau kita perhatikan konten-konten dari ceramahnya UAS ini memang menurut saya memang sangat sensitif untuk negara sekecil Singapura, dan juga masyarakat Singapura ini kan sangat sedikit, jadi otomatis mereka sangat parno terhadap hal-hal yang bersifat segregasionis itu. Coba kita perhatikan deh konten-konten ceramahnya UAS. Saya sendiri terus terang ini sungguh akan menciptakan suatu perpecahan yang luar biasa kalau kita perhatikan ya. Jangankan Singapura, kita aja yang terus terang yang punya pikiran moderat lah menurut saya ya. Dia mengatakan sekali pada jin kafirnya, terus menganjurkan orang untuk bisa mencuri listrik dan PAM segala macam. Ini buat saya ini hal-hal yang tidak mendidik buat umat. Tadi Anda juga mengomentari soal komentar tidak hanya warga biasa, Prof. Hikmah, saya ingin tanya ke Anda, tapi juga ada tokoh publik, ada politisi yang ikut berkomentar dan tendensinya adalah menyalahkan Singapura. Nah, apakah komentar-komentar dari tokoh publik seperti ini di Indonesia bisa memperkeruh hubungan kedua negara? Ya, tentu bisa aja memperkeruh, karena pernyataan-pernyataan yang disampaikan itu kan sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah kita. Dan pemerintah kita yang saya khawatirkan salah mengambil langkah, lalu kemudian justru memperkeruh hubungan antar kedua negara. Nah, oleh karena itu harapan saya bahwa masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan. Dan kita harus berkaca ketika kalau misalnya kita menolak seseorang masuk dan kemudian dia juga tokoh, pertanyaan kita adalah apakah politisi mereka akan berteriak-teriak dan kemudian memaksa pemerintahan negaranya untuk melakukan tindakan terhadap pemerintah kita. Dan apakah kita mau? Tentu kan kita tidak mau kalau seperti itu. Oke, jadi Anda melihat pemerintah kita, Indonesia juga jangan sampai tertekan ya dengan adanya komentar-komentar dari para politisi ini. Jangan mau diadu domba juga. Betul sekali. Sebenarnya sejak awal ya KBRI kita itu tidak perlu meminta penjelasan ke Kementerian Luar Negeri Singapura. Tapi mungkin saja apa yang dilakukan oleh KBRI itu kan melihat situasi di Indonesia. Mereka tidak mau seolah-olah ada warga negara yang dibiarkan dan lain sebagainya. Atau misalnya ada yang menganggap mungkin ini pasti pesanan dari pemerintah kita di Jakarta, sehingga mereka minta kepada Singapura untuk silakan klarifikasi, dan itu mungkin oleh Singapura ya jadi semacam kayak tekanan, sehingga Singapura membuat alasan itu secara sistematis cermat menunjuk kepada hal-hal yang mungkin mereka sudah pelajari karena butuh beberapa waktu dan kemudian disampaikan, dan apa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri belum tentu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh petugas imigrasi yang saat itu melihat paspor dari Ustadz Abdul Somad, bahkan juga mewawancarai gitu ya. Itu yang berbeda begitu. Oke, baik. Mas Islah, apakah kejadian UAS ini bisa jadi autokritik untuk pemerintah RI agar lebih mengawasi ceramah-ceramah agama yang ada di Indonesia? Saya kira betul ya, ini hikmah yang harus kita pahami di sini di Indonesia, bahwa ternyata memang jauh lebih jeli orang-orang yang berada di seberang lautan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya memang agitasi-agitasi seperti ini kemudian bertumpuk dengan kepentingan-kepentingan politik, ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Hal-hal yang senegatif apapun itu akan berkesan terhormat di tangan politik. Nah, kita juga tidak bisa melihat persoalan UAS ini dalam ruang hampa ya. UAS ini kan juga selalu melekat dengan kepentingan-kepentingan politik. Kita lihat saja komentar-komentar ini, rata-rata yang berkomentar adalah kalangan politisi.
seolah-olah ini adalah gelombang besar yang bisa dijadikan kekuatan-kekuatan elektoral. Ini yang amat saya sayangkan. Dan juga saya sayangkan ya pemerintah Singapura dengan subjektivitasnya. Seharusnya tidak perlu menyuarakan alasannya mengapa dia menolak Abdul Somad. Karena toh kita kalau nge-apply visa ke negara orang dan kemudian permohonan visa kita ditolak, kita juga tidak perlu tahu kok alasan-alasannya. Artinya ini seharusnya juga tidak perlu dilontarkan gitu. Tapi ya inilah efeknya ketika alasan-alasan itu dilontarkan akhirnya terseret-seret ke arah politik luar negeri, ke arah Islamofobia, hal-hal yang tidak masuk akal kemudian disuarakan orang memutus hubungan diplomatik. Ini kan bagi orang-orang awam, ini kan kemudian menjadi sesuatu yang snowball yang menjadi gerakan-gerakan masif. Ini kan sebenarnya tidak boleh. Ini yang harus bertanggung jawab adalah politisi-politisi yang ikut komentar nih. Ini seolah-olah memanfaatkan kebodohan orang gitu loh. Oke, tapi dengan alasan yang disampaikan oleh pemerintah Singapura, kita kan tidak bisa menutup mata dan telinga juga terkait dengan alasan itu. Sementara ada juga yang berpandangan pemerintah Singapura memiliki alasan seperti itu, tapi di Indonesia seperti dibiarkan tokoh agama yang dianggap kontroversial ini. Padahal pemerintah negara lain bisa mengambil sikap tegas. Nah, pemerintah kita harus meresponnya seperti apa nih, Mas Islah? Ya, kalau menurut saya gini loh, kesalahan dari undang-undang di negara kita itu masih belum menyentuh preemptive strike. Masih baru sebatas preventive strike. Sehingga kalau dia itu sudah melakukan aksi yang bersifat material, baru kemudian dikeluarkan undang-undang pelarangannya. Kalau kita lihat misalnya, pelarangan organisasi seperti HTI itu baru sebatas pada HTI, pada materialnya. Tapi ajarannya itu masih bergulir kencang di sini. Nah, preemptive strike ini yang sudah harus dilakukan karena Singapura juga sudah punya itu. Punya Internal Security Act misalnya. Ini kan preemptif. Jadi hal-hal seperti ini sudah bisa dilakukan secara preemptif. Orang-orang seperti Abdul Somad tidak boleh masuk. Ini kan bagian dari preemptive strike. Dan kita belum punya itu. Ini yang amat disayangkan. Artinya ini menjadi PR besar di negara kita. Bahwa orang-orang yang segregasionis ajaran-ajarannya termasuk ceramah-ceramahnya ini sudah harus bisa diberikan penindakan secara hukum kalau kita punya preemptive strike. Saya kira begitu ya. Ya. Kalau terhadap warga negara asing, Prof. Hikmah, sebetulnya kan Indonesia juga pernah ya melakukan penolakan terhadap warga negara asing seperti Singapura. Apakah selama ini Indonesia juga memberikan penjelasan terhadap WNA yang ditolak masuk itu, atau sebetulnya memang ini hak setiap negara untuk memilih diam, tidak mengeluarkan alasan ketika menolak warga negara asing masuk ke wilayahnya? Kemudian kita harus percayakan subjektivitas dari petugas imigrasi kita. Karena petugas imigrasi itulah yang akan menerjemahkan aturan yang ada di dalam undang-undang keimigrasian. Ya, misalnya kalau undang-undang keimigrasian kan terlalu umum, misalnya mereka yang punya penyakit menular. Penyakit menular itu seperti apa? Itu yang menentukan adalah subjektivitas dari petugas imigrasi itu. Karena mereka-mereka ini garda yang paling terdepan. Dan di banyak negara tidak ada warga negara asing yang bisa banding apabila petugas imigrasinya sudah menentukan bahwa mereka harus kembali. Tidak melihat apakah dia berstatus sebagai anggota dewan, bahkan menteri sekalipun, bahkan yang seperti Pak Gatot Nurmantio alami sebagai seorang Panglima TNI juga bisa. Karena ini petugas imigrasi yang ada di lapangan. Baik, terakhir Prof. Hikmah, untuk menyudahi polemik ini, pemerintah Indonesia harus bersikap apa terhadap tekanan sebagian massa ini? Apakah diam saja, diacukan saja, atau bagaimana? Yang pasti kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri. Sudah menyampaikan bahwa ini merupakan kedaulatan dari setiap negara. Nah, yang kita harapkan sekarang adalah kalau bisa kedutaan besar kita tentu berbicara dengan pihak Singapura dan menyampaikan pernyataan bahwa ya ini alasan yang sudah diberikan dan tidak perlu diperpanjang, karena kan sudah waktu itu diminta buat alasan. Sekarang sudah dikasih alasan, alasannya minta dicabut atau tidak bisa diterima. Ini kapan selesainya kalau seperti ini? Oke, seharusnya case close ya, Prof. Hikmah, Mas Islah. Betul. Baik, terima kasih sudah hadir bersama kami di Prime Time News hari ini.